Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah seruan keagamaan itu bisa direncanakan dengan matang, hampir kayak strategi bisnis gitu? Nah, hari ini kita akan bedah konsep kebijakan dakwah, sebuah kerangka besar di balik cara penyampaian pesan keagamaan. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari obrolan kita kali ini. Gimana caranya kita bisa menggabungkan sesuatu yang datangnya dari hati, ya kan, yaitu keimanan, dengan sesuatu yang sangat terstruktur dan strategis seperti sebuah kebijakan? Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Oke, biar gampang, kita akan bagi pembahasannya jadi 4 bagian. Kita mulai dari definisi dasarnya dulu, lalu kita pretelin isinya apa aja. Setelah itu kita intip perspektif para ahli, sebelum akhirnya kita lihat gimana semua ini diterapin dalam dakwah di dunia nyata. Oke, bagian pertama. Mari kita samakan dulu persepsi kita. Apa sih sebetulnya yang kita maksud dengan kebijakan, apalagi dalam konteks dakwah? Percaya deh, ini lebih dari sekedar aturan biasa. Seluruh konsep yang bakal kita omongin ini dirangkum dengan sangat baik di peta pikiran ini. Bisa kita lihat ya, semuanya itu saling terhubung. Berawal dari definisi dasar, terus dia bercabang ke bentuk-bentuknya, apa kata para ahli, sampai nanti ke penerapan praktisnya dalam dakwah. Yuk kita urai satu persatu. Jadi, pada dasarnya gini, kebijakan itu bukan sekedar aturan boleh atau tidak boleh. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang lengkap, semacam game plan gitu, yang dirancang secara sadar untuk menciptakan sebuah perubahan sosial yang terencana. Oke, jadi kebijakan itu adalah sebuah rencana besar. Tapi, apa aja sih unsur-unsur yang membangun rencana itu? Nah, sekarang mari kita coba bedah komponen-komponen utamanya. Wah, ini menarik banget loh. Ternyata dari asal katanya aja kita udah bisa dapat petunjuk. Kebijakan kan akarnya dari kata bijak, yang artinya kearifan atau rasionalitas individu. Tapi kata ini juga nyambung ke polis, yang artinya negara atau komunitas. Jadi ini tuh perpaduan keren antara kearifan personal dan aturan untuk kepentingan bersama. Setiap kebijakan itu pada intinya kayak sebuah perjalanan. Pertama, kita harus menetapkan tujuan yang jelas. Mau kemana sih kita? Lalu kita buat keputusan atau aturan formal. Ini ibarat peta jalannya. Dan terakhir, tentu harus ada tindakan nyata sebagai langkah-langkah untuk sampai ke tujuan itu. Dan prosesnya bisa kita lihat di sini. Sebuah kebijakan itu biasanya lahir dari sebuah masalah. Masalah itu kemudian diurai secara sistematis, bukan asal-asalan. Biasanya proses ini melibatkan otoritas atau pihak yang berwenang, dengan satu tujuan akhir, menciptakan dampak sosial yang positif dan nyata. Tentu aja, ini bukan konsep yang kaku. Para ahli punya pandangan yang beda-beda loh tentang apa sih sebenarnya esensi dari sebuah kebijakan. Yuk kita lihat beberapa perspektif kunci dari mereka. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan itu sesederhana sebuah pilihan. Nah, yang menariknya, memilih untuk tidak melakukan apapun terhadap suatu masalah pun itu juga termasuk sebuah kebijakan. Kalau James E. Anderson, dia lebih fokus pada niat. Buat dia, kebijakan itu haruslah serangkaian tindakan yang bertujuan, bukan sekedar aktivitas acak. Jadi, ada masalah, lalu ada tindakan yang memang dirancang khusus untuk mengatasinya. Sementara itu, Lasswell dan Kaplan melihatnya lebih jauh ke depan. Bagi mereka, kebijakan itu adalah sebuah proyeksi masa depan yang menyatukan antara tujuan yang ingin dicapai, nilai-nilai yang kita pegang teguh, dan praktik atau cara yang akan kita lakukan. Oke, kita udah bahas lumayan banyak teori ya. Sekarang pertanyaan paling pentingnya, apa relevansi semua ini dengan dakwah? Kenapa ini jadi penting banget buat kita bahas? Oh, relevansinya besar sekali. Kebijakan dakwah itu bisa memberikan panduan bagi institusi, biar nggak jalan sendiri-sendiri. Ini juga membantu kita menavigasi masyarakat yang super majemuk, memungkinkan adanya perencanaan strategis yang hasilnya bisa diukur. Sampai akhirnya kita bisa merespons perubahan teknologi yang cepatnya bukan main. Dalam praktiknya, ini semua ditopang oleh 4 pilar. Kita harus super jelas soal tujuannya, mau ngapain sih, terus aktornya, siapa pelaksananya, lalu programnya, tindakan konkretnya apa, dan terakhir, sasarannya, kita ini bicara ke siapa. Tanpa kejelasan di 4 pilar ini, sebuah kebijakan ya hanya akan jadi wacana. Jadi pada akhirnya, kerangka kerja ini mengubah dakwah dari yang mungkin tadinya hanya dianggap sebuah aktivitas sederhana menjadi sebuah upaya yang strategis, disengaja, dan responsif terhadap berbagai tantangan zaman. Ini semua membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup. Di tengah dunia yang makin kompleks dan berubah dengan cepat ini, jangan-jangan kebijakan yang strategis seperti ini justru menjadi kunci untuk kita bisa menciptakan koneksi yang lebih tulus dan bermakna antar sesama manusia. Gimana menurut Anda?